Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah inni bil khair. Tayyib, bertemu lagi bersama Ibu Alvina Fristia Safitri dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai atau kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Kita masuk ke dalam materi. Are you ready? Oke. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I. Oke. Welcome to our lesson. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu ada faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah I. Yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi sistem monarki yang dipakai pemerintah pada masa Bani Umayyah I dalam proses pengalihan kepemimpinan. Oke, jadi terdapat sistem monarki dalam sistem pemerintahan Bani Umayyah I ini. Ini faktor internalnya. Lalu yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah I. Jadi faktor eksternalnya itu adalah persaingan politik yang diakibatkan dari Bani Abbasiyah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut materi yang kedua yaitu tentang faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Yang pertama itu adalah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini dilakukan oleh Muawiyah terhadap Ali yang pada akhirnya memfungsikan kelompok Khawarij untuk membunuh Ali. Jadi terdapat perebutan kekuasaan itu yang dilakukan oleh Muawiyah pada saat itu. Yang kedua ada dendam. Dendam ini dilakukan oleh Muawiyah terhadap Ali karena Ali dianggap sebagai komplotan atau yang membunuh dari Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah menaruh dendam kepada Ali, makanya terjadilah pemberontakan. Yang ketiga yaitu harta kekayaan yang melimpah. Jadi umat Islam pada saat itu merebutkan harta kekayaan yang ada di Baitul Mal. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Jadi faktor-faktor munculnya pemberontakan ini terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu perebutan kekuasaan, yang kedua ada dendam, dan yang ketiga ada harta kekayaan yang melimpah. Oke, paham? Oke, masuk. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan adalah materi kita pada pagi hari ini. Semoga bisa membantu anak-anak semua dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa dinasti Bani Umayyah tercatat sebagai era paling cepat dalam penyebaran Islam setelah zaman Khulafaur Rasyidin. Mulai dari Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara, hingga Andalusia di Spanyol masuk dalam wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Ilmu dan teknologi berkembang pesat, pembangunan dalam skala besar juga dilakukan di hampir segala bidang. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, kekhalifahan Bani Umayyah disebut-sebut mampu mendekati kondisi yang sama ketika masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tapi kecemerlangan Bani Umayyah di bawah Umar bin Abdul Aziz tak berlangsung lama. Hanya 2 tahun memegang tampuk kepemimpinan, Umar bin Abdul Aziz meninggal. Penggantinya Yazid bin Abdul Malik. Dari sinilah benih-benih kejatuhan dinasti Bani Umayyah mulai tersemat.
Yazid bin Abdul Malik mulai berkuasa pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi, beberapa hari setelah kematian Umar bin Abdul Aziz. Kekuasaan Yazid bin Abdul Malik ini menandai kembalinya kekhalifahan Bani Umayyah ke keturunan Abdul Malik bin Marwan. Di awal pemerintahannya, berbagai gelombang pemberontakan mulai terjadi di wilayah Bani Umayyah dari Andalusia sampai Afrika Utara. Gaya kepemimpinan Yazid yang keras juga membuat semakin suburnya gerakan penolakan terhadap Bani Umayyah. Selain dilanda konflik eksternal, Bani Umayyah juga dihadapkan pada konflik internal yang tidak kalah pelik. Keputusan Yazid bin Abdul Malik menunjuk dua penerus kekuasaan membuat gelisah kalangan dalam istana. Yazid bin Abdul Malik sebenarnya ingin menjadikan anaknya Al-Walid bin Yazid sebagai satu-satunya putra mahkota. Tapi di usianya yang masih 11 tahun, tentu tidak mungkin bagi Al-Walid mengemban tugas berat sebagai khalifah. Maka Yazid pun mengangkat sepupunya Hisham bin Abdul Malik sebagai putra mahkota yang pertama, sedangkan Al-Walid dipersiapkan untuk menggantikan Hisham.